Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Zainuddin selaku pengampu mata kuliah Al-Hadis dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan lain sebagainya, khususnya nikmat Islam dan iman. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman nuraniyah. Yang selanjutnya, sebelum mempresentasikan hasil kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Edi Saputra. Nama saya Lisa Mudani. Nama saya Setia Kasmasari. Dan sebelumnya mohon maaf atas kekurangan dari anggota kami yang sedang ada udzur, yaitu berupa kecelakaan. Marilah kita doakan bersama-sama, khususnya kepada Mbak Aulia. Al-Fatihah. Semoga yang kita doakan kepada Mbak Aulia khususnya bisa menjadi perantara agar dia bisa cepat sembuh dan menjalankan aktivitas sehari-hari kembali. Langsung saja, untuk kali ini kami mengangkat judul tawadhu dalam pendidikan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan kepada Mbak Cynthia. Pengertian tawadhu dalam pendidikan. Tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadhu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, mudah tersinggung. Gambaran tawadhu disebutkan pada Al-Quran surat ke-25, yaitu Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanir ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza qatabahum jahiluna wa salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Pengertian yang lebih dalam adalah kita tidak melihat diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pemahamannya tersebut maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Tawadhu mewujudkan sikap tenang, sederhana dan bersungguh-sungguh, menjauhi rasa takabur ataupun sum'ah agar orang lain mengetahui amal kebaikan yang dikerjakan. Pendidikan hendaknya berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Penanaman nilai-nilai ilahiyah dapat dikembangkan dengan menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan lewat perhatian kepada alam semesta beserta segala isinya dan kepada lingkungan sekitar.
Tawadhu dalam pendidikan ini meliputi bagaimana bersikap kepada guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Bersikap tawadhu kepada guru meliputi bagaimana berperilaku sopan santun kepada guru dan bagaimana bersikap layaknya seorang siswa kepada gurunya. Sedang bersikap tawadhu terhadap teman sebaya meliputi bagaimana kita tidak membeda-bedakan dalam berteman, tidak menganggap diri sendiri lebih baik dari teman, bersedia mementingkan kepentingan bersama, dan bentuk rendah hati terhadap lingkungan sekitar seperti masyarakat. Hendaknya kita tidak berperilaku sombong, senang hati ketika diminta pertolongan, dan menghormati sesama masyarakat. Dalil-dalil tentang tawadhu dalam pendidikan terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ilmin alim. Artinya, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Dengan sikap tawadhu, maka seorang bukan hanya berilmu tetapi juga berakhlak sehingga mampu membaur dan menarik hati orang-orang di sekitarnya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Yang artinya, tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya poin ketiga yaitu tujuan tawadhu dalam pendidikan. Tawadhu ini merupakan hal penting yang harus dimiliki para pencari ilmu karena merupakan sebuah penghias seorang murid yang sedang menuntut ilmu. Jika seseorang murid ini tidak memiliki sifat tawadhu, maka sebagian dari dia akan merugi dan ilmunya tidak bermanfaat. Dan tujuan tawadhu dalam pendidikan kali ini ialah untuk memperdalam ilmu dengan saling berdiskusi sesama dengan pencari ilmu lainnya. Dan sikap tawadhu ini mampu menarik bagi orang lain sehingga ada rasa kesediaan dan rasa ikhlas karena sudah membantu. Dan yang poin keempat, implikasi tawadhu dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu tawadhu yang implikasinya terhadap keimanan kepada Allah. Dan dalam tawadhu ini meliputi bagaimana seorang hamba itu melaksanakan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa berbangga diri atau riya. Jadi cukup dengan berserah diri kepada Allah itu mengingat bagaimana dosanya dan merasa bahwa dirinya ini amalannya masih kurang dan dosanya lebih banyak sehingga dia mendorong dia untuk melakukan taubat. Dan yang kedua adalah implikasi terhadap ahli ilmu atau ulama. Seorang ulama itu seharusnya tidak perlu mengakui dirinya sebagai seorang yang berilmu dan tidak perlu membanggakan dirinya, terkecuali jika dalam keadaan darurat, tetapi membicarakannya itu sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepada dirinya, bukan untuk membanggakan dirinya di hadapan manusia. Dan yang ketiga adalah implikasinya bagi para penuntut ilmu seperti kita saat ini, itu alangkah lebih baiknya tawadhu itu ada dalam diri kita semua, sehingga orang yang seperti kita itu insya Allah nanti ilmunya bermanfaat. Dan perumpamaannya itu seperti tempat yang rendah itu banyak genangan airnya tapi lebih bermanfaat. Jadi semoga di masa depan nanti teman-teman yang ada di kelas ini semoga mempunyai ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang bermanfaat juga. Yang selanjutnya adalah keutamaan dari tawadhu dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mengangkat derajat seorang hamba. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena sedekah. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba karena sifat pemaaf, kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan. Serta tidaklah seorang menerapkan sifat tawadhu karena Allah, kecuali Allah pasti mengangkat derajatnya." Jadi dalam perilaku kita tawadhu kepada semua orang, apalagi yang lebih berilmu dan lebih tua, itu akan mengangkat derajat seseorang bukan karena dia kayak direndahkan, tapi justru itu sangat mengangkat derajat kita karena kesopanan dan kesantunan kita.
tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba sifat maaf kecuali dia akan mendapat kemuliaan. Serta tidaklah seorang menerapkan sifat tawadhu karena Allah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Dan ketika seorang tawadhu itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, seperti tawadhu kepada guru, seperti apa yang disampaikan guru itu mungkin belum jelas, lalu ditanyakan dan kita siap menerima apapun jawaban dari seorang guru tanpa ada rasa kok nggak gini ya kayak gitu. Jadi intinya tawadhu itu mengangkat derajat seseorang tanpa merendahkan seseorang. Yang kedua, tawadhu dapat mengangkat derajat dan pangkat seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dari setiap keturunan Adam melainkan di kepalanya terdapat hakamah di tangan seorang malaikat. Apabila ia tawadhu, dikatakan kepada malaikat tersebut, angkatlah hakamahnya. Sedangkan apabila ia sombong, dikatakan kepada malaikat tersebut, letakkan hakamahnya. Hakamah adalah besi kekang yang berada di hidung kuda. Tali kekang tersebut dapat mencegah kuda dari melawan perintah penunggunya. Jadi ketika seseorang itu melakukan sifat tawadhu, malaikat tersebut mengatakan letakkan hakamahnya, yaitu besi itu diibaratkan hakamah itu seperti besi yang berada di hidung kuda. Ketika itu digunakan, ia akan dia akan nurut gitu loh, kayak sesuai jalannya dan sesuai kusirnya. Dan apabila besi itu dilepas atau orang itu tidak melakukan sifat tawadhu, dia akan melakukan semua yang dia inginkan, karena dia tanpa didasari dengan adanya sifat tawadhu, dia akan seperti seenaknya sendiri, kayak kalau itu nafsuku ya udah, itu keinginanku dan itu harus saya lakukan. Itu ibaratnya seperti melepas agama. Lalu yang ketiga, yaitu tawadhu itu menghasilkan keselamatan, mendatangkan persahabatan, menghapuskan dendam, dan menghilangkan pertentangan. Ketika seseorang itu tawadhu kepada temannya, dalam artian dalam suatu pertemanan itu kan awalnya orang itu akan sungkan-sungkan. Jadi ketika itu tawadhu di situ lebih diartikan menghargai, bersifat sopan santun kepada teman yang lagi kita kenali. Ketika seorang itu akan berkenalan dengan orang lain, dia akan melakukan sifat yang tidak sengaja, dia akan sungkan seperti itu. Dan semakin lama, secara makna lain, tawadhu itu bisa diartikan jika seseorang itu berteman akrab dengan teman satu lainnya, itu akan menjaga aibnya, privasinya, dan lain sebagainya yang menghindarkan dia pada keburukan dan keburukan yang lainnya. Seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi
sombong terhadap orang lain dan tidak pula berlaku aniaya kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dan sifat tawadhu itu menghindarkan kita dari sifat sombong, karena orang tawadhu itu akan merasa rendah hati dan merasa kurang dalam suatu bidang, dan akan lebih menghormati kepada yang lebih ahli dan lebih tinggi atau bahkan setara. Demikianlah bagian dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran. Sebagaimana menurut keterangan Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak yang dipraktikkan oleh Nabi semuanya bersumber dari Al-Quran. Dan semua akhlak yang dicontohkan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak mungkin salah, karena itu berupa akhlak dari Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran yang menjadi pedoman kita sebagai seorang muslim untuk dari dulu sampai hari kiamat dan sampai akhir. Dan berkat akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah, cahaya Islam dengan pesat menyebar ke segala penjuru dunia hingga sekarang. Dan karena akhlak beliau juga, kaum Quraisy yang terkenal mempunyai watak keras dapat mengimani beliau sebagai Rasul yang diutus Allah sebagai pembawa risalah. Dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW itu berlaku baik dan tidak ada sedikit pun, bahkan secuil apapun sesuatu itu yang dilakukan Nabi itu membawa berkah kepada umat seluruh manusia, ya, bukan cuma Islam, yang berakibat atau berimpact kepada peradaban dunia. Karena dengan adanya akhlak beliau yang dicontohkan dari beliau untuk kita semua, itu menjadikan orang-orang itu percaya beliau, mengikuti ajaran beliau, dan menjalankan apa yang beliau sabdakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan kaum Quraisy yang dikenal mempunyai watak keras itu dapat mengimani dan menjadi pengikut Rasul yang diutus Allah sebagai pembawa risalah. Hikmah dalam pendidikan. Yang pertama, dapat menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain. Kedua, dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai naluri setiap manusia ini dihormati dan menghormati. Yang ketiga, terhindar dari sifat kesombongan terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, mempererat hubungan baik dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Yang kelima, santun dalam berbicara kepada siapapun. Yang keenam, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena hormat kepada guru termasuk sikap terpuji. Yang ketujuh, mendatangkan persahabatan, menghapuskan dendam, dan menghilangkan pertentangan. Yang kedelapan, memudahkan jalannya dalam mendapatkan ilmu serta dibuka jalan pikirannya agar mudah memahami ilmu. Dan yang terakhir, ilmu yang diperoleh akan menjadi manfaat dan berkah dalam kehidupan. Dan untuk kesimpulannya, orang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang ia dapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pemahamannya tersebut maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Dan seperti yang kita sampaikan dari sebelum-sebelumnya, tawadhu adalah menyadari bahwa semua kenikmatan didapat bersumber dari Allah, dan dia tidak mengandalkan pikirannya untuk melakukan
perbuatan yang sifatnya menentang dari kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak akan terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik yang telah ia capainya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tawadhu merupakan hal yang penting untuk dimiliki para pencari ilmu, karena sikap ini merupakan penghias bagi seorang murid yang sedang menuntut ilmu. Jadi bagi kita, terutamanya sebagai para penuntut ilmu, marilah kita tanamkan sifat tawadhu pada hati kita sejak dini, bahkan untuk anak-anak kita. Maksudnya gitu, anak-anak dari kita, dari keturunan ada masing-masing ya, dan kawan dan dari suami istri, maksudnya oke Pak, kita karena tawadhu itu ketika orang tawadhu itu yang dihormati itu kan pasti merasa terenyuh ya, paham nggak? Nah, pastikan orang itu akan senang, bahkan sampai pasti biasanya diomongin sama tetangga-tetangganya, oh itu loh anaknya gini baik dan sebagainya gitu. Jika seorang murid tawadhu jadi seorang murid jauh dari sifat tawadhu, maka sebagian besar dia akan merugi dan ilmunya tidak akan memberikan manfaat. Karena sebagai contoh gini, ada seseorang, bukan dari kita, ada seseorang yang ilmunya tinggi dan dia tidak tawadhu pada gurunya, bahkan dia merasa pintar dari gurunya, ia tidak akan tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah melewati gurunya, sehingga orang itu akan sengsara di masa yang akan datang. Sebagai contoh, pengarang Alfiyah Ibnu Malik itu pernah dalam ceritanya itu ketika beliau mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, dia terbesit rasa melebihi pintar gurunya itu loh, kayak dia hatinya terbesit rasa, oh ternyata aku lebih pintar dari guruku. Nah, kayak gitu. Dan seketika itu juga pengarang Alfiyah Ibnu Malik tersebut lupa yang dihafalnya, yang akan ditulis dalam kitabnya itu hafalannya hilang semua, karena hanya satu yang terbesit dalam hatinya, rasa ketidaktawaduan kepada gurunya, yaitu merasa pandai daripada gurunya. Terus tetapi dalam suatu hari itu ia menyesalinya karena hal tersebut. Lalu ia bermimpi bertemu gurunya. Dalam mimpinya itu dia sangat menyesal dan meminta maaf kepada gurunya Alfiyah Ibnu Malik itu, pengarang Alfiyah Ibnu Malik itu. Nah, itu langsung kembalinya rasa rendah hati pengarang Alfiyah Ibnu Malik itu kan
menyesalinya lalu bermimpi kan. Iya. Nah, habis itu setelah bermimpi kepada gurunya dan gurunya itu memaafkan. Nah, kembalilah semua hafalannya yang terus ia tulis dan bertahan sampai sekarang, dan itu menjadi salah satu ilmu nahwu yang sangat populer di kalangan pesantren-pesantren. Dan itulah ceritanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Yang pastinya banyak salah dari kami mohon maaf, dan selanjutnya dibuka. Tidak ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan apa enggak? Tawadhu itu hanya disebutkan hikmahnya. Dan kemungkinan ada cara meningkatkan tawadhu. Adakah cara meningkatkan tawadhu dan bagaimana, jelaskan? Terima kasih. Adakah pengklasifikasian dari tawadhu itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau ditemukan kasus ada seorang yang kelihatan dari luarnya mencerminkan ciri-ciri dari ketawaduan, tapi berbeda dengan isi hatinya, itu apakah juga akan mendapatkan hikmahnya? Maksudnya berbeda dengan hatinya itu gimana? Yang kedua, yang ketiga, adakah kaitan antara tawadhu dengan adab? Terima kasih. Apakah ada kemungkinan bila seseorang yang sebetulnya tawadhu, terus kemudian ya contohnya seperti mahasiswa, lama-kelamaan ya orang itu pandai, tapi sebelumnya itu dia tawadhu ya. Nah, tapi kelamaan dia kayak disuruh menjelaskan ini dan dia itu lama bisa. Nah terus lama-lama dia itu kayak dikagumi sama orang, oh dia itu pintar, oh dia itu bisa ini. Dan lama-lama apakah nanti ada kemungkinan orang yang dulunya tawadhu lama-lama bisa sombong? Rekan saya Cynthia akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Mas Haris. Saya konfirmasi lagi pertanyaan Mas Haris. Adakah cara meningkatkan tawadhu? Jawabannya ada. Yang pertama yaitu jangan lelah meminta kritik. Yang dimaksud untuk mewujudkan sifat rendah hati atau tawadhu itu, lakukan hal yang jangan ragu, menanyakan apakah kita itu sudah rendah hati, apa kelemahan yang kita miliki, meminta kritik dari orang lain. Yang kedua, jangan membela diri. Secara alami ketika seseorang mendapatkan kritik atau masukan akan merespon dengan pembelaan diri, usaha untuk tidak melakukan meski kritik atau masukan yang didengarkan tidak menyenangkan. Meski kritik tidak menyenangkan, tapi kita itu harus tidak boleh membela diri, harus menerima dengan lapang kritik tersebut. Yang ketiga, tak segan bertanya. Maksud kita harus memberi ruang bagi orang lain untuk berpartisipasi. Kemungkinan satu pertanyaan sederhana bisa membawa perubahan besar bagi diri kita. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Kita harus menjadi pendengar yang baik karena merupakan langkah awal untuk membangun sifat rendah hati. Ampun Mas Haris, untuk menjawab dari yang soal nomor bukan soal ya,
pertanyaan dari Mas Hanif, saya jawab. Mas Hanif, pertanyaannya ada 3. Benar? Saya konfirmasi lagi ya Mas ya. Yang pertama, adakah pengklasifikasian tawadu? Nah, itu jawabannya ada, Mas. Yang pertama, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadu kepada dinil Islam atau agama Islam. Terus tawadu kepada Rasulullah SAW dan tawadu sesama muslim atau mukmin. Terus pertanyaan yang kedua mengenai penampilannya orangnya tawadu, tapi hatinya tidak tawadu. Itu gimana? Yang menurut kami itu Dan apakah kalau seperti itu bisa dapat hikmahnya tawadu? Menurut kami itu kalau bermuka dua itu nggak selamanya buruk ya. Dalam artian itu dia di depan kita menjunjung tinggi kita, maksudnya itu tidak merendahkan kita, tapi di belakang kita dia merendahkan kita. Nah, berkahnya apa dengan adanya dia di depan kita tawadu itu? Nah, berkahnya itu dia tidak secara langsung atau secara berkoar-koar itu menjelek-jelekan kita gitu loh. Jadi enggak, bermuka dua itu tidak sebesar impactnya ketika berkoar-koar untuk menjelek-jelekan kita. Paham, Mas? Lebih simpel lagi gimana? Jadi gini, berkahnya orang itu tawadhu di depan kita ya, itu kan dia tidak menjerumuskan kita atau tidak merendahkan kita di depan umum. Nah, dan itu ada efek baiknya juga karena dia tidak semata-mata itu tidak langsung dia ini loh gini di depan umum. Nah, itu kan salah satu menjaga aib kita di halayak umum. Nah, tapi ada buruknya juga gitu, karena di belakangnya itu di belakang kita itu dia menjatuhkan kita, tapi impactnya atau akibatnya itu tidak sebesar dia menjatuhkan kita di depan umum. Paham? Jadi tawadu itu dari perilaku dan hati atau gimana, Mas? Maksudnya? Kalau yang seperti saya ucapkan tadi, sikapnya tawadu tapi hatinya tidak, itu apa masuk definisi tawadu? Kalau tawadu itu rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Jadi beda loh, rendah hati dengan rendah diri. Ya, Merendahkan hati dengan merendahkan diri. itu beda. Jadi tawadu itu bukan dirinya tapi hatinya yang ditawadukan gitu. Dan hikmahnya ya ada itu tadi yang saya sebutkan, dia menjatuhkan kita di belakang itu tidak sebesar impactnya atau akibatnya dia menjatuhkan kita di depan umum gitu. Dan Yang ketiga, adakah kaitan tawadu dengan adab? ada, Mas, karena tawadu itu salah satu adab seorang muslim, yaitu merendahkan hatinya di depan orang lain gitu. Jadi ada kaitannya, Mas. Iya. Sudah Menyangkut Mas atau enggak? aku menyangkut. Ya. Terus bagaimana hambatan dan solusinya terkait tawadu dalam pendidikan? Maksudnya Hambatan dan solusinya itu deskripsinya gimana dalam terkait hubungannya dengan terkait tawadu dalam pendidikan tersebut? iya, tawadu itu kan kayak
tidak ingin gimana ya, dia itu menerima apa yang didapatnya. Contohnya kayak pendapat guru yang kurang jelas itu kan, dan pendapat guru itu kurang sepaham sama kita, contohnya itu kan dia lebih mementingkan tawadhu. Oh ternyata pendapatku sama pendapat guru saya itu berbeda gitu kan. Nah itu termasuk hambatan kan. Nah jadi untuk menyikapinya ya udah solusinya ya sebentar ya Mas Iqbal ya. Ini ada satu quote dengan pertanyaan Mbak Umi. Setelah Mbak Umi nanti baru kita bahas. Pertanyaannya Mbak Fajar, ciri-ciri orang tawadhu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Muawanah wal Mudzaharah wal Mudzaharah, menjelaskan setidaknya ada 5 ciri-ciri orang yang tawadhu. Di antaranya lebih senang menjadi orang yang tidak terkenal. Yang kedua, bersedia menerima kebenaran dari kalangan apapun. Yang ketiga, mencintai fakir miskin dan mau duduk bersama mereka. Yang keempat, bersedia membantu kepentingan orang lain dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah berterima kasih terhadap kebaikan orang lain serta memaafkan mereka yang lalai dalam tugasnya. Kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ya dalam kehidupan sehari-hari seperti Mbak pasti sering menerima bantuan, ya. Dan penerapannya dengan cara berterima kasih. Kalau misalnya maaf Mbak melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya Mbak meminta maaf. Terus pertanyaannya Mbak Umi, adakah kemungkinan orang yang bertawadhu itu menjadi sombong? Kemungkinan itu ada, Mbak. Setiap orang itu imannya pasti naik turun. Dan sifat tawadhu ini tidak bisa kita sendiri yang menilai. Maksudnya itu tidak bisa, wah aku tawadhu banget nih gitu. Tidak bisa. Itu malah sombong jatuhnya. Jadi tawadhu itu kemungkinan bisa ada kemungkinan orang yang tawadhu itu menjadi sombong ketika dia seperti merasa dirinya, salah satunya itu loh tadi, merasa kayak wah aku tawadhu banget loh sama si ini. Itu suatu sudah jatuhnya kesombongan, bukan tawadhu tadi. Dan adakah hambatan dan solusinya? Sebelum ke Mas Iqbal, Mbak Umi gimana? Sebelum ke Mas Iqbal, hambatan dan solusi tawadhu dalam pendidikan. Ini tadi mencakup yang pertanyaan Mas Hanif yang poin berapa ya Mas? Tiga. Tawadhu kaitannya dengan adab. Tawadhu itu salah satu akhlak yang terpuji Mas, rendah hati. Hambatannya kalau di dalam kelas itu kan kita kan bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter. Si ini karakternya keras nih, orangnya keras kepala banget. Dan si ini juga orangnya terlalu banyak bicara. Dan solusinya bagaimana kita tawadhu dalam berpendidikan itu, yaitu tadi dengan introspeksi diri. Apakah dengan aku seperti ini, apakah ilmunya akan masuk ke dalam otakku? Apakah aku memahami apa yang disampaikan oleh dosenku? Dan apakah itu berkah bagi saya? Dan perlunya introspeksi. Walaupun jatuhnya sifat rendah hati ini tidak bisa dinilai oleh diri sendiri, tapi alangkah lebih baiknya jika introspeksi diri. Sebelum bicara alangkah lebih baiknya berpikir. Dan sebelum bertindak juga alangkah lebih baiknya untuk berpikir. Ada lagi Mas? Ini kalau tidak, mungkin masih ada atau tidak? Kalau tidak ada, ya sudah. Demikianlah presentasi. Ini mau tanya. Ya Mas. Monggo. Kita kan sering tuh sama wali yang dia tuh alim, dan dia itu di semua mas di hadapan manusia dia merendahkan merendahkan keilmuannya, maksudnya gimana? Dia sombong lah biar nggak dicap alim gitu, tapi di hatinya kan tawadhu. Terus
Pertanyaannya kan tawadhu itu kan masalah hati ya. Kalau udah keluar dari hati dalam bentuk memperbuatnya gitu, itu kan nggak bisa. Nggak paham ya? Ada wali. Ya, ini ada wali. Dia dianggap manusia itu apa ya? Sembrono, sembrono lah, nah, tapi di hatinya itu menyimpan sejuta ketawa. Bagaimana hukumnya? Hukum sih, hukum larang nih. Ya gimana ya? Ya apakah mendapat dosa atau gimana? Ya kalau masalah dosa ya Tuhan yang mengatur. Dan terus apa? Jadi gini Mas, implikasinya itu tadi di poin yang saya sampaikan, implikasi terhadap ahli ilmu itu kecuali dalam keadaan yang terpaksa atau darurat. Dia membicarakannya di depan halayak ramai, tapi dengan tujuannya berterima kasih atas yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan kepada dia, dan tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, walaupun dia membicarakannya itu kan dalam keadaan darurat, berdakwah kan. Benar? Ada lagi? Sama. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Pak dosen Pak Zainuddin terima kasih, dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.